Shalom semuanya, Pak Apu bisa membuka dalam doa Pak malam hari ini? Iya, Salam, selamat malam untuk semua. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Ya Yesus. terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Seharian Engkau menyertai kami, seharian Engkau memberkati kami, segala aktivitas sudah kami lakukan. Saatnya malam hari ini kami akan duduk diam, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh memimpin acara kami ini dari awal sampai akhirnya. Kuasa Roh-Mu saja yang kudus menyertai kami dan memimpin kami. Berkati hamba-Nya Gembala, berkati Ibu, berkati jemaat, berkati kami semua pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya Kau tetap menyertai kami sepanjang hari ini sampai menjelang malam. Sebelum kami tidur, sebelum kami berdoa, Kau tetap memberkati kami. Ampuni semua dosa, pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak layak kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum saya akan menyampaikan sesuatu sebagai follow up daripada pelayanan kita, terima kasih untuk kehadirannya ya pada saat malam hari ini. Terus ya baik, kita akan naikkan satu pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia
Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, untuk kasih setiamu begitu besar. Sungguh ajaib Engkau Yesus Tuhan. Kau menjamah setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan segala kebaikan. Kami percaya akan kasih setiamu, kami percaya akan kemurahan-Mu Tuhan, yang sungguh tiada terhingga Tuhan. Bahkan kami memberikan nyawa, tubuh untuk dibakar pun tidak sanggup untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Ajarkan kami tidak menghitung jasa kami Tuhan. Sebenarnya hidup ini adalah anugerah saja, bukan karena kemampuan kami. Tubuh kami terbatas, bisa sakit, bisa lemah. Oh Yesus Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan untuk senantiasa mengalami Tuhan dalam segala kehidupan kami. Kami percaya oh ya Tuhan Yesus, berkati pertemuan malam hari ini dengan kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan dari awal pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah
menyenangkan atas seluruh hidup kami. Meskipun masih jauh daripada sesuatu yang baik, kami masih tertatih-tatih untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terlalu banyak gangguan dalam hidup kami Tuhan yang membuat kami harus tetap memiliki komitmen Tuhan. Tuhan yang menolong setiap jemaat, jadilah kehendak-Mu Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan kepada setiap keluarga Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga mereka Tuhan Yesus, ada pengampunan, ada pemulihan. Tuhan berkarya atas seluruh hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum lebih jauh kami berdoa, kami sedikit Tuhan membahas tentang apa yang menjadi visi misi pelayanan Gereja Betel Indonesia Jemaat S56 Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Arahkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran, supaya kami semua yang boleh diberkati dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk diberkati. Inilah doa kami berikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya akan kembali untuk memberikan arahan kepada setiap kita. Saya mau meminta waktu untuk malam hari ini supaya baik ya, supaya nantinya tidak berulang-ulang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya makna dari pertemuan kita tidak primary dalam bentuk seperti ini, yang terkesan seperti Taurat, sebuah aturan yang harus ditaati dengan satu pengertian, kalau tidak enggak enak lah sama Pak Gembala dan lain sebagainya. Tetapi inti semuanya, nadi saya berbicara bahwa utamanya adalah bagaimana kita taat kepada Tuhan, bukan kepada sekedar institusi gereja ataupun gembala. Itu jadi ini adalah media saja. Ini adalah sebagai media saja. Karena pada akhirnya kita akan menuju kepada apa-apa harus dalam bentuk sukarela dan sukacita, gitu ya. Jadi bentuknya harus sukarela dan sukacita. Tetapi untuk sampai ke situ memang harus ada media yang harus terus digalakkan untuk disampaikan berulang-ulang, untuk diinformasikan, untuk ditata, untuk ditertibkan. Paling tidak kita diingatkan bahwa oh iya, saya ini memang pelayan di satu gereja namanya GBS Mana. Itu. Jadi semua yang saya lakukan itu hanyalah media. Intinya sih bukan itu. Untuk apa kita memang taat kepada aturan, kegiatan, tetapi hatinya tidak taat. Tetapi saya lebih percaya kalau orang memang mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, bahkan tidak diwajibkan pun dia akan hadir. Tetapi untuk sementara kita mewajibkan supaya arahannya lebih jelas. Nah, baik, saya akan sampaikan untuk di sesi kedua ini. Saya agak percepat juga. Terima kasih ya untuk kehadirannya malam hari ini. Nah, untuk itu memang kita akan melihat dulu absensi kita ya untuk sesi kedua ini malam hari ini. Untuk di Amel, ada siapa Mel di situ Mel? Semua bisa buka mic ya nanti ya. Untuk kita catat siapa yang di akun tersebut. Memang saya udah arahkan untuk setiap akun memberikan nama
yang ada di situnya ya. Amel, Ya Pak Gam, di akun Amel siapa di situ? akun Amel banyak sih Pak Gam yang jadi. Bukan. Di akun Amel, Amel sama siapa? Di saya Iya. ada papa Pak Gam. Amel sama mama. Mama di kamar, aku di depan. Oh iya, Amel sendiri. Oke, terus Sela sama siapa Sela? Oke, Amel ya sudah. Sama Mama Pak Gam. Iya, Sela sama Bibi. Krusel sama siapa? Sendiri Pak Gem. David, Bang David. Elizabeth, oh ini sendiri ya. Elizabeth sama siapa? Oh, David sama siapa? Sendiri ya. Aku sendiri Pak. Ya, Elizabeth Iya. sendiri. Ibu Herma, Berdua Chelsea Pak Gam, Richard lagi kampus. oke, iya iya iya. Iya, supaya sekalian itu di apa? Di reportnya ya. Kemudian Jessica, Cici Sendiri Pak. sendiri ya. Ibu Leni sendiri. Kemudian Mbak Sol sama siapa? Sendiri ya. Kemudian Ibu Marta sendiri. Melsa ada siapa Melsa? Mama Berapa Posman Pak Gam? ya? Posman. Dua. Sama? Posman. Oh Pak Posman, iya iya, oke oke. Oke, sedang dicatat. Kemudian Melsa sama siapa? Si Mama lagi ke itu ya? Lagi urut tadi ya? Sama Mama. Oh, sama. Sama Mama. Oh Mama udah pulang, nggak jadi. Udah. Ya mereka. Udah jadi Pak. Ya, kita doakan supaya cepat pulih lagi keluarga, satu sakit kena semua. Nah kemudian Michael sendiri. Sendiri Pak Gem. Ya, Michelle sendiri. Ya, saya Lis ya. Apa? Ulang? Michelle apa tadi? Oke. Ibu Mila Sendiri Pak. oke, baik. Kemudian Ibu Siska. Sendiri Pak. Baik, Bang Oto. Sendiri Pak. Udah tahu tanya aja ya. Iya. Puji Tuhan. Pak Pus sama Ika ya. Nah itu gitu masihnya ditulis gitu jadi lebih jelas. Ibu Renika. Mapa Sinaga Pak. Ya berdua ya. Horas bah. Kemudian Renita sendiri. Sendiri Pak Gem. Ripka. Sendiri Pak Gem. Ya. Pak Sap. Satu rumah nih. Sendiri Pak Gem. Oh iya. Bapak di mana sih? Ya saya di luar, anak-anak di rumah. Oke oke. Ibu Sinta. Sama Bapak Pak Gem. Ya sama Pak Panjaitan ya. Nah, Bapak Michael. Sendiri Pak Gem. Lagi di luar dulu. Oke oke oke. Putri. Oke, Putri satu. Kemudian Mami Cindy sama Pak Ferry ya. Iya sama Pak Ferry. Iya iya iya. Oke. Baik. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah bagian daripada yang hamba Tuhan atau saya sebagai hamba Tuhan mengharapkan supaya ini nanti bukanlah sesuatu yang sifatnya jadi daging ya. Maksudnya
jadi formal banget, di absen dan sebagainya. Tapi tujuannya adalah, oh iya, memang seharusnya saya memang ada di kewajiban. Yang mewajibkan itu ke belakang nanti bukanlah gereja, tetapi diri kita sendiri. Sewajib-wajibnya hukumnya di dalam lembaga itu, kalau diri sendiri tidak mewajibkan juga nggak jalan. Jadi tetap bahwa semuanya adalah kebutuhan kita sebagai pelayan. Sebagai pelayan tidak cuma dalam jemaat, tetapi juga di dalam rumah tangga dan juga masyarakat. Kita melayani masyarakat, pelayan masyarakat. Baik, saya akan agak cepat untuk malam hari ini. Nanti tambah kurangnya nanti ada di video yang pertama ya, di malam kemarin. Baik, kepercayaan dan tanggung jawab itu adalah yang saya bagikan. Mengenai kepercayaan, orang yang paling celaka adalah ketika sudah tidak bisa dipercaya. Beberapa dari kita pasti akan pernah mengalami atau sudah pernah mengalami yang namanya tidak dipercaya. Itu sakit di hati kita. Karena apa? Yang benar dianggap salah, apalagi yang salah gitu ya. Jadi kita ngomong apapun orang nggak percaya, sehingga membuat nanti orang bisa patah arang, ya apapun saya nggak bisa dipercaya, ya sudahlah, menjadi orang yang tidak bisa dipercaya saja. Nah itu sudah fatal gitu ya. Keluaran 18 ayat 21 berbicara mengenai para pemimpin dengan kriterianya. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi para pemimpin membutuhkan kriteria, yaitu orang yang cakap. Cakap itu pandai. Makanya kita belajar, diajar. Bidang pelayanan kita apa? Supaya kita semakin cakap itu, disitulah kita belajar. Dari media banyak, dari video yang kita lakukan setiap minggunya, kita bisa olah betul. Oh iya, saya kalau memimpin atau saya main musik atau saya singer. Nah termasuk ya teman-teman semuanya, karena kamera itu dari belakang, tidak sadar jemaat itu terpantau begitu ya. Jadi dalam ibadah pun jemaat juga bisa melihat, oh iya saya terlihat banget itu. Waktu orang nyanyi saya nggak nyanyi, waktu orang berdiri saya duduk, waktu orang tepuk tangan saya diem, waktu orang doa saya ngobrol. Nah itu kelihatan sekali dari belakang itu. Beberapa gembala memberikan pantauan itu hanya di mimbar saja, tetapi saya ingin kita semuanya belajar. Oh iya, kok di jemaat itu ternyata kita nyanyi cuma begini itu kelihatan banget yang semangat atau tidak. Bahkan kalau memang itu dibukanya sejak awal 5 menit atau 10 menit sebelumnya, yang datang terlambat pun juga terlihat di situ gitu loh. Ya, itu saya ingatkan supaya kita berjaga. Waktu firman ngobrol sendiri akan ketahuan di situ ya. Nah kalau tidak tahu berarti nggak nonton ulang gitu ya. Kemudian orang-orang yang takut akan Allah ya. Harus orang yang takut akan Allah. Bagaimana mengerjakan sebuah kepemimpinan rohani kalau kita tidak takut akan Allah? Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Nah kemarin saya bilang pengejaran suap itu dalam hal kita melakukan sesuatu supaya saya diangkat menjadi majelis, saya diangkat menjadi ketua, maka saya getol untuk melakukan seperti kegiatan rohani yang luar biasa supaya Pak Gembala lihat, supaya jemaat lihat, sehingga saya bisa diangkat. Nah itu sudah memiliki hati yang tidak baik. Itu kayak seperti makna suap. Kita tidak boleh begitu. Apapun yang kita lakukan kita murni untuk Tuhan. Jadi mau dilihat atau tidak, yang penting orang gak lihat saya gak masalah, yang penting Tuhan yang melihat saya. Tempatkanlah mereka di antara bangsa menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, kemudian pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Siapa yang memimpin 10 orang? Di komsel. Nah itu harus orang yang cakap memimpin komselnya. Orang kadang-kadang berpikir, aduh enak ya mengembalakan, jadi tersohor, jadi terkenal, apa-apa gembalanya. Nah begitu kita nggak sadar bahwa kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin di tingkatan ratusan bahkan ribuan orang, itu dimulai daripada bagaimana memimpin diri sendiri.
Di dalam makna syarat menjadi diaken, bagaimana memimpin keluarganya, terus kemudian bagaimana memimpin komselnya. Nah, ketika dia diserahin tugas sebagai ketua musik, ketua tamborin, atau sebagai ketua komisi kecil, itu saja tidak tanggung jawab. Bagaimana untuk dikasih pelayanan yang lebih besar lagi. Semuanya dimulai dari yang kecil. Saya percaya ketika orang setia kepada kepemimpinan yang sekelompok orang, maka dia akan dipercayakan lebih banyak lagi, karena dipandang terukur bahwa engkau mampu untuk memimpin segitu orang. Nah, satu orang saja kita ajak kemana, itu penuh dengan namanya negosiasi dan juga debat. Apalagi 10 orang ya 10 otak kepala, kemudian apalagi 1000 orang ya 1000 lah kemauan mereka, dan itu tidak mudah. Jadi perlu ditatar istilah kata. 1 Korintus 4 ayat 2 akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita mengaku sebagai pelayan, tetapi kita juga harus diakui sebagai orang yang dapat dipercaya. 1 Timotius 3 ayat 11, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Kita di gereja komunitas yang terbesar itu memang wanita. Oleh sebab itu sebagai pelayan Tuhan yang kebanyakan wanita harus menjadi wanita yang terhormat. Terhormat itu tidak suka memfitnah atau istilah kata jelekin orang dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hendaklah lebih banyak mendengar, cepat mendengar daripada berkata-kata. Kita lambat untuk berkata-kata. Nah, di sisi wanita dengan segala kelebihannya ada kekurangan untuk tidak bisa menahan diri. Kalau sudah pengen mengatakan itu nggak tahan di sini. Jadi kayak meluap begitu. Nah, itu yang kita harus jaga, apalagi kita di depan jemaat. Para wanita pada saat ada kegiatan harus hati-hati dalam bersikap. Karena di situ ada pendeta tamu mungkin, atau di situ ada orang yang baru mungkin, atau di situ sedang dilihat oleh orang sebagai kita itu pelayan. Meskipun keadaannya tidak ada baik, kita tidak boleh merespon secara tidak baik. Kita harus menahan diri. Saya sebagai pelayan Tuhan, ya, dan dapat dipercayai dalam segala hal, Nah, kita akan menginjak kepada bertanggung jawab. Orang yang akan naik level jabatan adalah orang yang bertanggung jawab atas yang dipercayakan. Salah satu ciri pemimpin yang terhormat adalah tanggung jawabnya kepada tugasnya. Nah, tentunya tanggung jawab adalah penting. Jadi ketika saya ditunjuk oleh Bapak Gembala, apalagi kalau sudah didoakan di depan jemaat, habis itu orang kan menunggu setelah engkau didoakan di jemaat, ketika engkau dikasih tugas seperti ini, apa yang kau kerjakan? Nah, itu akan tercium, terlihat, terasa pada saat tingkah laku kita ada di sebuah kumpulan jemaat. Kita akan dipandang, oh iya, oh itu ketua sekolah minggu, oh itu ketua wanita, oh itu ketua musik, oh itu ketua profesi misalnya, oh itu adalah sebagai pengurus gereja atau pejabat gereja. Nah, bagaimana perilaku kita di dalam melaksanakan sesuai dudukan kita sebagai pejabat gereja. Nah, itu sangat dinantikan oleh jemaat. Jangan sampai jemaat lebih seperti pejabat gereja atau pelayan Tuhan, tetapi pelayan Tuhan malah seperti jemaat. Jadi tanggung jawab itu adalah melekat di sini meskipun tidak ada roster atau jadwal di hari itu. Saya adalah pelayan Tuhan. Contoh kata paling mudah saya saja. Saya sebagai gembala itu bisa bertindak sekali waktu sebagai pemain musik, sekali waktu saya sebagai seorang yang nata perlengkapan ibadah, sekali waktu saya yang mengabsen, sekali waktu saya multimedia yang saya atur sana sini, saya mesti onin itu live Facebook, media sosial, saya juga matiin juga live Facebook, saya harus membetulkan semuanya. Dan hal-hal itu adalah tanggung jawab. Nah, kalau kita berbicara mengenai yang tertulis, kita semuanya akan cuek, Bapak Ibu Saudara. Wow, itu bukan tugas saya. Tetapi kalau kita memiliki saya adalah pelayan Tuhan, jadi terlihat kurang indah, saya harus membetulkan. Nah, misalnya kemarin ada Facebook itu yang cukup lama.
sebenarnya itu kurang ke bawah begitu ya. Jadi sampai saya WA ke orang tua, "Mah, tolong itu tuh dibetulkan itu supaya pemandangannya bagus." Nah, setelah tengah-tengah hampir akhir baru dibetulkan. Nah, kan lebih indah seperti itu. Nah, segitu banyak orang kalau memang berpikirnya itu bukan tugas saya. Itu sampai selesai ibadah juga akan wujudnya bentukannya seperti itu. Nah, tentunya harus ada dong yang ngelihat. Oh iya, saya pun kadang-kadang waktu ada di TKP ikut sambil melihat, mendengarkan apakah Facebook ini terdengar atau tidak. Karena suatu kali sempat itu sudah tayang tetapi nggak ada suara karena nggak ada yang cek, jadi nggak tahu. Jadi saya sambil ngecek, begitu saya lihat betul sudah bagus atau tidak, atau sudah mati. Karena itu kan sempat mati lama, kita nggak tahu karena apa? Karena nggak pada peduli gitu loh. Tetapi kalau dilihat juga yang di tangga itu, lihat, oh iya ini betul atau enggak, masih jalan atau tidak. Nah, itu akan indah sekali. Nah, inilah yang saya harapkan. Saya tidak terlalu detail masalah ini, tetapi kita bisa membayangkan, oh iya, dalam gereja itu memang penting untuk hal-hal seperti ini. Orang yang nggak ada, saya harus ikut bertanggung jawab. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya perlihatkan kebenaran ini bahwa saudara, kalau ada sebuah tindakan yang membuat gembala atau pendeta itu mengalami atau memunculkan atau terlahir sebagai satu keluh kesah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya yang rugi tidak cuma para gembala dan pendeta, tetapi jemaat juga dirugikan seperti itu. Oleh karena apa? Impartasinya. Nah, oleh sebab itu para pemimpin itu diberikan penghormatan bukan karena orangnya, tetapi jabatannya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena dialah yang pembawa berkat. Dengan doa-doanya, dengan pengajarannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memang mendapatkan tempat untuk bisa mengapresiasi daripada respon dalam pelayanan itu, kita juga sukacita untuk melakukan itu. Orang tidak begitu saja, kita harus tetap sukacita dan setia, apalagi dengan penuh rasa diterima untuk mengajarkan sesuatu, untuk mengajak, kemudian memberikan informasi untuk dilakukan oleh PKS. Nah, wujudnya adalah setiap apapun yang ada dalam kegerakan jemaat harus atas kegerakan yang diinformasikan atau dihimbaukan atau ditugaskan oleh gembala. Tujuannya seperti itu. Karena apa yang dilakukan berdasarkan arahan gembala tentunya ada berkat-berkat rohani khusus dibandingkan asal melakukan apa-apa tetapi tanpa kode-kode, tanpa ada informasi kepada gembala. Tentunya begitu. Disebutnya restu begitu. Nah, kebanyakan kita akan mengiyakan sesuatu bukan karena selalu merestui, tetapi karena sudah terjadi begitu loh. Ya sudah, berarti terima berkat atau non berkatnya ya sudah, karena sudah diputuskan. Nah, oleh sebab itu baiklah kita kerjasama dalam hal seperti ini. Matius 24 ayat 45 sampai 51, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, saudara sekalian, ada kebenaran yang saya sampaikan di sini. Di dalam hal konteks ini,
Ketika seseorang pelayan tidak melakukan apa-apa saat tuannya tidak ada, itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kita harus memiliki mental yang baik dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ketika ada gembalanya, ketika ada kakak rohani atau tidak ada, ketika banyak orang atau sedikit orang, ketika ada saksi di satu ruangan atau kita sendirian, bagaimana kita melakukannya dengan sepenuh hati kita. Seorang yang kanak-kanak atau seorang hamba uang atau seorang yang hatinya penyuap, tipikalnya seperti ini. Ketika ada bos, dia akan lakukan sebaik-baiknya. Tetapi ketika tidak ada bos, dia mulai merenggangkan itu dan bahkan dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Mentalitas inilah yang membuat kita harus berpikir, kenapa ya di mana-mana itu mesti ada CCTV. Di jalan mesti ada CCTV, kemudian di kantor mesti ada CCTV, di ganggang mesti ada CCTV. Karena apa? Ketika tidak ada dalam pantauan, orang itu cenderung untuk berbuat salah. Nah, inilah yang menjadi tekanan buat kita sekalian. Sepertinya CCTV surga itu akan melihat kita terus dimanapun kita berada. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak ada orang yang mencatat nilai kita, kita pun harus tetap melakukan sesuatu yang baik. Dikatakan bahwa hamba tadi sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Karena apa? Karena didapati tuannya bahwa dia melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Maksudnya adalah sebelum tuannya datang pun dia sedang dan masih melakukan tugasnya. Kemudian yang kedua, yang sepertinya baik tetapi juga bisa salah. Melakukan apa-apa tetapi tidak sesuai dengan perintah. Nah, ini juga menjadi salah, saudara. Jadi orang juga inilah yang disebut hierarkinya adalah mengikuti visi gereja atau mengikuti visi gembala. Jadi apapun yang saya tugaskan kepada seseorang, kalau saya bertanya kepada seorang pelayan harus menjawab. Kalau saya mengadakan sebuah permintaan dan kemudian itu harus di follow up begitu. Jadi inilah yang masih kurang. Beberapa sudah luar biasa, tetapi masih kurang adalah bagaimana penyampaian seorang gembala pendeta dalam pengumuman. Nah, yang bersangkutan kadang-kadang tidak memfollow up dan melanjutkan itu, sehingga membuat pengumuman itu berulang oleh karena memang tidak dilanjutkan dengan sebuah ketaatan untuk melakukannya. Beberapa saat memang saya kadang-kadang berpikir bagaimana ya caranya supaya pergerakan untuk melengkapi apapun dalam ibadah dan kegiatan kita itu sampai saya tidak turun tangan atau menyampaikan dengan detail, tetapi ada orang-orang yang memang sudah bisa menangkap bahwa ini memang perlu dibetulkan, ini perlu dihapus, ini perlu dikasih media yang bagus, begitu ya. Nah, kadang-kadang juga sedih sih sebenarnya. Nah, contoh kata saya sudah menginformasikan tentang satu box speaker misalnya yang ada di belakang itu. Berapa kali saya sudah sampaikan itu. Bukan saya nggak bisa untuk mencari box speaker, itu gampang, di Nusantara juga banyak. Tetapi ternyata kan memang sampai sekarang udah hampir 3 bulan juga nggak jalan gitu loh. Berarti yaitu kelemahan kita adalah disampaikan ya sudah selesai, tidak ada tindak lanjutnya, begitu. Jadi saya ingin adalah memiliki orang-orang sebagai tangan kanan saya yang betul-betul punya kreativitas, ya, tidak cuma tanggung jawab. Nah, belum sampai kepada kreativitas, tanggung jawab saja itu sudah cukup bagus, ya. Nah, kepada anak-anakku sekalian yang masih muda-muda, saya melihat bahwa ada pergerakan yang memang perlu direvisi, dibangun lagi tentang kepedulian sosial. Ya, saya harapkan, saya bersyukur buat anak-anak yang ada di sekolah negeri karena mereka terbiasa dengan
anggah ungguh kata orang Jawa terhadap orang yang lebih tua. Nah, biarlah ini juga masuk kepada ranah kita. Di dalam komunitas kita itu ada kita sebagai adik, ada kakak. Dan ada kakak, ada adik. Nah, apalagi di situ juga ada ibu gembala, ada bapak gembala, ada orang-orang yang tua yang ada dalam jemaat kita. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau ada orang tua melakukan sesuatu, itu anak muda akan gantikan. Menata kursi, bapaknya dilihat begitu, anaknya akan turun tangan. Ada orang tua mengerjakan sesuatu, dia akan menggantikan. Nah, saya rindu seperti itu dalam artian dalam komunitas kita, dalam minggu apalagi, itu kita akan ketemu orang-orang yang begitu sangat sigap dalam menangani apa-apa dalam perlengkapan ibadah, dan kadang-kadang yang lain cuek begitu. Nah, itu adik kepada kakak ataupun kakak kepada adik. Nah, itu yang perlu dibangun gitu loh. Nah, intinya kalau menjadi orang terhormat itu bukan orang yang cuek, yang merasa lebih tua atau merasa lebih dihormati, atau silent is gold. Itu nggak jalan tuh, silent is gold itu. Nah, artinya adalah bagaimana ketika orang memberikan teladan gitu loh. Nah, jadi membuat jangan sampai pembuatan komisi, pembuatan bidang, terus kemudian wilayah komsel itu menjadikan egoisme semakin tinggi gitu loh. Nah, kalau kita buat ada wilayah kaum profesi sendiri, ada tin sendiri, ada WBI sendiri, ada pria sendiri, sehingga membuat nantinya semakin angkuh dalam komisi masing-masing. Untuk apa kita buat seperti itu? Mending kita menyatu aja semuanya, namanya ibadah raya, udah selesai di situ. Daripada saya kan bukan bidang itu, saya kan bukan itu. Nah, daripada tidak peduli seperti itu, mending gak ada komisi kan begitu. Tetapi kita ciptakan seperti itu supaya skup pengajaran sesuai, arena waktunya sesuai, tempat dan waktunya itu lebih dinamis sesuai kebutuhan masing-masing. Itu kan tujuannya. Dan kemudian tujuan ini pun juga harus diaplikasikan dalam bentuk seperti ini. Jadi itu saya ingin supaya yang terakhir dalam menjalankan kepercayaan atas tugas dan tanggung jawab meliputi attitude dan juga kinerja. Nah, kita bukan formal, tetapi intinya bahwa bagaimana sih Tuhan itu mencari orang yang cakap dalam pekerjaannya, termasuk membangun bait Allah, termasuk untuk mencari para pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kinerja yang baik, attitude yang baik. Saya katakan bahwa orang itu bisa tidak pandai lah atau kurang pandai, tetapi kalau dia memiliki attitude, dia nggak menuntut, kalau dia rajin, tentunya dia akan dipakai kok dimanapun. Saya akan kasih kesaksian ulang ini. Pernah waktu itu saya singgung, beberapa jemaat sudah kenal namanya Pak Saleh. Nah, saya tanya Pak Saleh itu lulusan apa, IQ beliau itu seberapa jauhkah. Tentunya kita akan setuju bahwa ya bapak kita tidak terlalu sampai kepada tingkatan level pendidikan yang baik, apalagi daya pikirnya dan lain sebagainya. Tetapi kenapa beliau ini dipanggil ke sana kemari, bahkan istilah kata kami pun tidak ada kesempatan untuk bisa memberdayakan beliau ini karena terlalu sibuk. Dan ketika suatu saat ada sebuah kesaksian, Pak Saleh mengundang melalui istri saya, ayo datang yuk ke kebun saya. Nah, bilang begitu dia, di Beji begitu ya, di kebun. Nah, kita bayangkan ada pepaya, ada rumput, ada bebek, ada ayam begitu ya. Nah, kita memang gak ada waktu juga untuk apa ya Pak Saleh gitu. Nah, suatu kali kita ikuti, itu rumahnya betul-betul yang rumah gede, rumah yang mahal, dan rumah yang penuh dengan perabot yang harus dijaga dengan baik. Kenapa seorang tuan rumah mempercayakan kepada beliau, bukan mempercayakan kepada orang-orang yang pandai? Kita juga merasa ada orang-orang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, ya ART itu ya. Kalau mereka pandai itu malah minterin kita gitu loh. Jadi membuat kebohongan-kebohongan dengan caranya yang jitu begitu ya. Nah, kita berpikir artinya untuk orang dimuliakan itu tidak selalu kepada yang pinter. Kepinter malah keblinger kok.
Jadi pelayan pekerjaan Tuhan itu tidak membutuhkan selalu kepada orang yang pinter, tetapi orang yang cakap. Beda loh ya. Pinter itu knowledge, tetapi belum tentu attitude, kinerja belum tentu baik. Ya, tentu dalam pekerjaan Tuhan, baiklah kinerja kita akan baharui lagi bahwa saya pelayan Tuhan. Meskipun saya tidak sedang bertugas, saya adalah pelayan Tuhan. Ketika suatu kali para pelayan Tuhan sedang ada di jalan, melihat, kenal bahwa itu adalah jemaat, perlu dibantu bawa barangnya, saya adalah pelayan Tuhan. Dimanapun, tidak cuma di gereja, saya adalah pelayan Tuhan. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini yang penting saya sampaikan pada saat malam hari ini, supaya membuat kita juga teringat kembali bahwa tugas kita tidak cuma menjadi seorang yang mengalir begitu saja tanpa ada tanggung jawab dan juga attitude, tetapi kita tetap bertanggung jawab untuk segala tugas yang ada dalam gereja ini. Itu saja saya sampaikan ya malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebentar saya akan matikan ini. Puji Tuhan. Oke, baik. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan berdoa malam hari ini untuk pergumulan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Sembari saya akan mendoakan jemaat-jemaat yang hadir di malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kita aja. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami rindu Tuhan memiliki mental yang baik sebagai pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika sebuah kegiatan pelayanan kami sering melakukan, maka kadang-kadang penghormatan terhadap bidang ini menjadi kurang. Ketika kami sudah fasih melakukannya, kadang-kadang membuat kami menyepelekan hal-hal yang penting, yang kecil, yang sederhana, sampai kepada hal yang besar karena kami merasa mampu. Tetapi Tuhan, pengalaman dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ketika di titik inilah para pelayan Tuhan menjadi di titik yang paling berbahaya, sehingga membuat awal daripada Tuhan tidak memakai lagi untuk menjadi pelayan oleh karena kesombongan dan lain sebagainya. Biarlah kami memiliki cinta yang mula-mula Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami melihat bahwa setiap hari pun kami melayani pekerjaan Tuhan, tidak sanggup untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Tetapi kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan, ajar kami memberikan waktu yang terbaik dalam segala pekerjaan Tuhan yang kami lakukan, supaya ketika kami sudah melayani begitu banyak jemaat, begitu banyak waktu yang kami gunakan, tidaklah kami sendiri ditolak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami mendoakan Tuhan para pemimpin-pemimpin, supaya mereka memiliki hati kepedulian. Tidak hanya mereka dalam penjadwalan mereka sigap, tetapi dalam hal ketika mereka ada di bersama jemaat, mereka tetap menundukkan diri, supaya
sebagai pelayan yang peduli. Tuhan, betapa banyak yang harus kami perbaiki dari tata cara attitude pelayanan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan biar pelayanan kami semakin sempurna di mata Tuhan. Ketika kami merasa dibutuhkan, saat itulah bahwa kami memang di posisi tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kami merasa bahwa kami orang yang tidak layak dan perlu belajar, perlu taat, perlu memberikan nilai-nilai tambah setiap pelayanan kami, maka Tuhan akan memakai setiap kami menjadi alat yang mulia. Dan biarlah Tuhan kami tidak meremehkan apapun tugas kami sebagai pelayan Tuhan, karena ini hubungannya dengan Tuhan sendiri. Terima kasih malam hari mendoakan buat jemaat Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan luar biasa. Dan juga jemaat Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di komsel, di komisi, di ibadah raya, kiranya mereka dengan sungguh hati melakukannya, dengan hati yang takut kepada Tuhan. Dan biarlah apapun yang dikasih tanggung jawab pada mereka, bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh murni berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mendoakan yang ikut di dalam pertemuan doa pelayan pada saat malam hari ini. Tuhan, bangkitkan semangat yang baru, supaya hati Tuhan mereka raih, sehingga mereka melayani tidak sekedar saja, tetapi melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami Tuhan Yesus. Ampuni hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang masih banyak kurang. Hamba-Mu ingin belajar terus. Pimpin dan tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan segala yang baik. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan waktunya, biaya kuota dan lain sebagainya. Berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Tujuan kami bukan hal yang seperti ini dalam bentuk formal, tetapi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah sebagian kecil yang bisa kami abdikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami belum memberikan waktu berjam-jam untuk ketemu di TKP dengan membutuhkan ongkos perjalanan, waktu tempuh dan lain sebagainya. Rasanya kami masih bersyukur Tuhan, ada media Google Meet seperti ini. Kami bisa tetap dari rumah untuk menyampaikan syukur kami kepada Tuhan bersama-sama gembala dan jemaat, dan juga para pelayan yang lainnya Tuhan. Terima kasih, berkatilah segala apa yang menjadi pekerjaan mereka dalam mencari nafkah. Diberkati di dalam kuasa nama Yesus. Dan malam hari itu bila kami boleh memiliki tidur yang baik, diberkati oleh Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan atas kita sekalian yang percaya. Inilah Tuhan, kami telah berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,